Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Bagian ke-8 dari edisi Merdeka Belajar kali ini, kita akan berbicara tentang kepemimpinan kepala sekolah. Karena kepala sekolah merupakan unsur yang menentukan dinamika sebuah sekolah. Dalam paradigma kepemimpinan tradisional, kepala sekolah bahkan sangat menentukan perjalanan sekolah. Kenyataan ini nampaknya disadari sepenuhnya oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Karena itu, program Merdeka Belajar juga sangat ditentukan oleh kepemimpinan di sekolah, yaitu kepala sekolah. Karena di tangan para kepala sekolah, tingkat kemajuan sekolah ditentukan. Jiwa, semangat, serta visi kepala sekolah akan sangat menentukan iklim, kinerja, maupun tingkat inovasi sebuah sekolah. Berkaca dari pengalamannya mengolah perusahaan sebelumnya, Mas Menteri Nadiem Makarim menekankan bahwa dewasa ini telah terjadi perubahan paradigma dari penguasa, pengendali, dan regulator menjadi kepemimpinan yang melayani. Pemimpin yang menjadi pelayan, yang menjadi pembantu dari bawahan. Meskipun bukan hal baru, namun spirit pelayanan dalam kepemimpinan di sekolah bisa dikatakan relatif asing. Karena untuk sekian waktu yang panjang, kepala sekolah seolah berada di sebuah singgasana yang tinggi, sementara bawahan cenderung menjadi abdi dalam yang melayani kepala sekolah. Spirit melayani kian ditenggelamkan oleh mentalitas berorientasi vertikal yang dianut oleh hampir sebagian besar budaya di Indonesia, sehingga tetap menempatkan kepala sekolah sebagai penguasa, pengendali, dan regulator, sementara bawahan cenderung berfungsi sebagai pelaksana. Menurut Mas Menteri, untuk memiliki spiritualitas kepemimpinan yang melayani, sang pemimpin harus selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, bagaimana saya bisa membantu semua bawahan agar semuanya dapat bekerja lebih baik? Dalam setiap meeting, pada setiap interaksi, atau setiap bertemu bawahan, pertanyaannya adalah, apakah saya telah membantu bawahan mengerjakan tugasnya? Yang kedua, untuk menjadi pemimpin yang lebih, seorang pemimpin akan selalu menanyakan kepada bawahan maupun kepada para usernya pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk melayani kamu? Melalui pertanyaan ini, sang pemimpin memberi sinyal bahwa tugasku adalah melayani dan saya ingin lebih baik untuk Anda. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana pemimpin itu bisa menjadi lebih baik tanpa menciptakan lingkungan yang aman? Artinya, menjadi pemimpin yang lebih baik berarti menciptakan lingkungan yang aman. Aman bagi bawahan untuk mencetuskan gagasan. Aman bagi bawahan untuk menyampaikan kritik kepada atasan. Aman untuk bawahan mencoba hal-hal baru walau dengan resiko gagal. Namun bagi Mas Menteri,
kegagalan selalu menjadi guru terbaik, menjadi guru yang konsisten mengajarkan hal-hal baru. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, kita bisa menemukan ada beberapa ciri kepala sekolah yang melayani. Pertama, kepala sekolah yang melayani selalu mendengarkan. Ia selalu mendengar kehendak bawahan dan mencoba untuk mengklarifikasi kehendak itu. Dia berupaya mendengarkan apa saja yang dikatakan dan yang tidak dikatakan oleh orang lain. Seorang pendengar yang baik juga selalu mendengarkan suara dari dalam batinnya dan berupaya memahami komunikasi yang disampaikan oleh orang lain lewat bahasa tubuh mereka, seperti ekspresi wajah dan lain-lain. Ciri yang kedua, kepala sekolah yang melayani senantiasa berupaya untuk memahami dan berempati dengan orang lain. Setiap bawahan dan user mempunyai kebutuhan untuk diterima dan diakui. Karena itu, kepala sekolah selalu percaya bahwa semua bawahan selalu punya niat baik dan tidak menolaknya sebagai pribadi, walaupun mungkin akan menolak pada perilaku-perilaku tertentu. Kepala sekolah yang paling sukses pasti punya keterampilan sebagai pendengar yang penuh empati. Ketiga, kepala sekolah yang melayani pasti menggunakan persuasi, bukan kekuasaan, dalam meyakinkan bawahan untuk mengambil keputusan. Ia berupaya meyakinkan bawahan, bukan dengan memaksakan bawahan untuk taat pada perintahnya. Ciri kepala sekolah yang melayani adalah dia selalu percaya bahwa setiap bawahan memiliki nilai yang melampaui kontribusi mereka. Pemimpin punya komitmen besar bagi perkembangan setiap individu, sehingga dengan kekuasaannya mendorong semua bawahan bagi pertumbuhan pribadi, pertumbuhan profesional, dan pertumbuhan spiritual. Karena itu, ia akan merangkul semua pribadi karena percaya bahwa mereka semua punya kontribusi sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Apa yang disampaikan Mas Menteri bagi sebagian orang mungkin bukan hal baru, karena ada banyak tokoh yang mengungkapkan dan menjalankan spiritualitas pelayanan tersebut. Anda mungkin masih ingat dengan ungkapan ini, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Ungkapan Yesus Kristus atau yang biasa juga orang kenal sebagai Nabi Isa ini kemudian menjadi spiritualitas bagi banyak kalangan. Kita sebut saja misalnya Mother Teresa yang menghabiskan hidupnya untuk melayani para penderita kusta di Kalkuta, India. Dalam semangat pelayanannya itu, ia justru mendapatkan dukungan dan kekuatan untuk mempengaruhi dunia. Atau kita mengenal Paus Fransiskus yang menyebut dirinya sebagai hamba dari segala hamba. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua pasti sepakat bahwa ada banyak hal yang telah berubah di dunia ini. Hanya dengan memahami dan beradaptasi dengan perubahan itu, iklim, kinerja, dan output sekolah akan mengalami perubahan. Orang yang melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda adalah orang gila. Demikian kata Einstein. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.